Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Faizia Nifa dengan NIM 2023-11210 dari kelas Praktikum Mikrokontroler SA dari kelompok 6. Di mana kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang tugas akhir, yang dimana program dari tugas akhir ini merupakan program yang bertujuan untuk menampilkan gambar karakter Pac-Man atau Pac-Man secara statis di layar OLED yang berukuran 108 kali 32 piksel dengan komunikasi I2C dengan menggunakan Arduino Uno. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang source code dari rangkaian yang akan kita buat. Yang pertama, kita menggunakan pendeklaraan atau library. Yang pertama itu ada include wire.h, include Adafruit JFX.h, serta include Adafruit SSD1306.h. Di mana wire.h ini digunakan untuk komunikasi data melalui I2C, memiliki dua pin SDA dan SCL. Yang selanjutnya ada Adafruit GFX.h, itu library grafis umum yang menyediakan fungsi untuk menggambarkan bentuk garis lingkaran dan teks. Dan yang ketiga itu ada Adafruit SSD1306.h, itu library khusus untuk mengontrol layar OLED nantinya. Di mana kombinasi kedua library Adafruit ini membuat Arduino dapat menggambarkan objek grafis seperti lingkaran, garis, teks, dan sebagainya di OLED nanti. Selanjutnya kita menggunakan define screen width H128, screen height, screen address. Di mana OLED memiliki resolusi 128 piksel dan 32 piksel, dan screen height-nya itu 30 atau umumnya 0 kali 3C, dan display adalah objek. Di sini saya membahas tentang display, screen width, screen height, and wire. Itu adalah objek yang mempresentasikan layar OLED. Semua perintah gambar akan dikirimkan ke objek ini. Selanjutnya, display masuk dalam void draw Pac-Man. Itu ada display field circle, CXCY weight. Itu tuh untuk menggambar lingkaran penuh berwarna putih dengan pusat CXCY dan jari-jari X. Ini bentuk dasar tubuh dari Pac-Man-nya sendiri. Habis itu di sini ada potong mulut dengan segitiga warna background black, membuat Pac-Man menghadap kanan, segitiga dari pusat ke kanan atas dan ke kanan bawah. Itu membuat segitiga hitam yang menutupi sebagai lingkaran untuk membentuk mulut terbuka, posisi segitiga di sisi kanan. Jadi Pac-Man terlihat menghadap ke kanan, dan warna black ini artinya bagian itu dihapus, tidak ditampilkan di layar. Dapat kita tengok di in mode X, mode Y1 dan Y2. Terdapat rumus-rumus untuk memasukkan bentukan Pac-Man yang akan kita masukkan ke dalam rangkaian. Selanjutnya itu kita dapat menggambar mata dari gambar Pac-Man-nya. Posisi sedikit ke kanan dan atas dari pusat itu kita menggunakan integer AX, AY. Itu juga terdapat rumusnya. Serta display field circle AX, AY max 1. R bagi 4 itu membuat lingkaran kecil berwarna hitam sebagai mata, di mana posisi mata sedikit ke atas dan ke kanan dari pusat tubuh Pac-Man-nya. Fungsi max 1, R bagi 4 itu memastikan ukuran mata tidak 0 jika Pac-Man-nya kecil. Masuk kita ke dalam void setup. Ini penjelasannya serial begin 115200 itu dapat mengaktifkan komunikasi serial untuk debugging, menampilkan pesan kesalahan jika OLED gagal diinisialisasikan. Selanjutnya itu ada display begin, itu inisialisasi layar OLED. Jika gagal, program berhenti dengan pesan error. Selanjutnya ada display clear display. Ini itu menghapus seluruh tampilan agar layar bersih sebelum menggambar. Dan menentukan posisi Pac-Man-nya, pilih ukuran Pac-Man yang pas untuk layar yang kita pakai ini.
ada screen weight dan height, yang dimana pigmen digambar di tengah layar dengan radius 10 piksel. Ini di radius 10 piksel cukup besar tapi muat. Habis itu ada di draw pigment. Di bawahnya terdapat display. Draw pigment center X center Y radius ini untuk memanggil fungsi menggambar pigment di koordinat yang sudah ditentukan, serta display ini menampilkan hasil gambar ke layar OLED atau semua perubahan baru terlihat setelah perintah ini dijalankan. Fungsi loop pada void loop yang di bawah ini tidak ada lambang tidak perlu melakukan apa-apa pigmen statis. Itu fungsi loop dibiarkan kosong karena pigmen tidak bergerak atau dianimasikan, dan program hanya menggambar sekali di awal, kemudian tetap menampilkan gambar itu secara statis. Baiklah, itu dari paparan source code yang sudah saya jelaskan tentang tugas akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen apa saja, alat apa saja, serta cara kerja pada tugas akhir kali ini. Jadi pada tugas akhir kali ini kita hanya menggunakan beberapa komponen dan alat, yaitu yang pertama ada OLED yang besarnya 0,96 inch, papan breadboard, papan Arduino Uno, jumper, serta kabel Type-C dan USB yang akan kita gunakan untuk menyambungkan alat terhadap laptop yang udah disambungkan di aplikasi Arduino Uno-nya. Yang dimana cara kerja OLED yang pertama itu komponen yang telah kita pasang berupa VCC, ground, SCL dan SDA yang sudah disambungkan sesuai dengan rangkaian source code yang telah kita rangkai. Kabel Type-C dan USB-nya disambungkan ke dalam aplikasi Arduino Uno yang telah dimasukkan source code dan diverifikasi upload untuk menjalankan sebuah rangkaian yang telah kita rangkai, serta muncullah gambar pigment atau patchment yang diperintahkan pada tugas akhir kali ini. Baiklah, sekian dari paparan dan penjelasan dari tugas akhir yang telah dibuat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.